Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak semuanya. Sesuai dengan janji Bapak bahwa Bapak akan mengirimkan jawaban dari latihan-latihan PAT ya. Saya berharap kalian semua bisa benar-benar mencermati ya dan belajar ya sungguh-sungguh dari materi yang akan saya berikan ini ya. Mudah-mudahan hasil dari PAT yang akan datang tidak mengecewakan kalian dan saya tentunya ya. Jadi pada hari ini, pada saat ini saya akan menurunkan atau memberikan soal-soal mulai dari nomor 17 karena kemarin itu sudah sampai nomor 15 dan sesuai dengan janji saya, teori saya tidak akan bahas lagi karena teorinya sudah saya minta kalian mengumpulkan untuk membuat jawabannya. Nanti teori-teori itu semua dari situ ya, semua ada yang saya minta kemarin itu ya. Baik anak-anak, untuk tidak berlama-lama kita akan mulai saja. Langsung saja untuk nomor berikutnya adalah nomor 17 ya, karena 16 berupa teori saja. Nomor 17. Oke, saya akan jawab di sini. Kalau kalian merasa ini terlalu cepat, kamu boleh pause dulu, kamu amati, kamu cermati, ya. Oke, nomor 17. Ya. Dua ayunan sederhana masing-masing panjang talinya 1 cm dan 9 cm. Perbandingan periode getaran antara kedua ayunan tersebut, kita tahu rumus periode adalah 2pi akar L per G untuk bandul ya. Sehingga kalau periode 1 tentunya L1 di sini. Periode 2 kita tulis 2pi akar L2 per G. Oke. Kita bandingkan saja antara persamaan 1 dan persamaan 2 di atas. Sehingga 2pi-nya boleh dicoret karena sama. Di sini panjang talinya berbeda. Yang boleh dicoret tinggal G ya. Sehingga dengan demikian saya boleh tulis T1 banding T2 sama dengan akar 1 cm. Tidak usah dirubah ke meter, nggak apa-apa karena ini perbandingan ya. Akar 1 adalah 1, akar 9 adalah 3. Kemudian kita kali silang. Karena T1 diberitahukan, dia hanya minta perbandingannya, berarti T1 banding T2 adalah 1 banding 3 anak-anak ya. Seperti itu, silakan kalian cermati dulu ya. Mungkin nggak terlihat di sini, saya naikkan sedikit soalnya. Saya naikkan sedikit. Bentar ya. Sudah terlihat ya. Jadi saya beri waktu kalian untuk mengamati, mencermati ya apa yang sudah saya terangkan di sini. Ya mungkin kurang jelas. Ya, seperti itu anak-anak ya. Jawaban untuk nomor 17. Kita lanjutkan saja untuk nomor 18. Oke. Untuk nomor 18, sebuah bola dengan massa 2 gram digantung dengan sebuah pegas. Oke, sekarang pakai pegas nih. Kemudian ditarik ke bawah dari kedudukan setimbangnya. Jika dilepaskan ternyata terjadi getaran tunggal, maksudnya harmonik di sini, dengan frekuensi 40 Hz. Nah, sekarang bukan periode tapi frekuensi. Kita tulis dulu. Kita tahu periode itu untuk pegas adalah 2pi akar M per K. Kalau frekuensi tinggal dibalik karena berbanding terbalik dia. 1/2pi akar K per M. Ya, sehingga frekuensi 1 di sini M1, frekuensi 2 di sini 1/2pi akar K per M2 gitu anak-anak ya. Ini M ya. Kalau
kalian kurang mengerti, kamu simak pelan-pelan. Saya juga menerangkannya perlahan-lahan ya. Oke, kita bandingkan frekuensi 1 dan frekuensi 2. Oke. Ini boleh coret karena dia sama. K-nya karena pegasnya sama, boleh kita coret. Sehingga saya dapatkan frekuensi satunya adalah 40, frekuensi 2-nya nggak tahu, ini tinggal akar 1/M1 per akar 1/M2. Karena akarnya seper, kita balik. Jadi akar M2 per akar M1. Kita masukkan. M2-nya berapa? 16 gram. Akar 16. M1-nya berapa? 2 gram. Akar 2. Oke. Akar 16 adalah 4. Jadi kita coba cermati lagi. Akar 16 adalah 4. Kalau akar 2 gimana? Akar 2 nggak bisa dikeluarkan, ya biarkan saja ya. Oke, jadi kita lanjutkan. Saya lanjutkan di sini. 40 per F2 ya, sama dengan akar 16 adalah 4 per akar 2 kali silang 4F2 sama dengan 40 akar 2, sehingga F2 adalah 10 akar 2 gitu anak-anak. Satuannya adalah Hertz ya. Satuannya adalah Hertz ya. Itu untuk nomor tadi 20 berapa ini? Mana? Sebentar. Ini untuk nomor 18 ya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk nomor 19, 20 dan 21 adalah teori. Jadi saya tidak akan bahas lagi, berulang-ulang saya katakan tidak akan saya bahas lagi karena sudah saya minta kemarin itu untuk dibuat jawabannya di kertas ya. Berarti saya berharap kamu sudah mengerti semua ya. Oke, kita lanjutkan nomor 22. Untuk nomor 21 teori, nomor 22 ini soal 23 teori lagi. Jadi seperti itu ya, kita akan bahasnya yang bukan teori saja. Oke, kita mulai. Untuk nomor 22, perbandingan jarak planet dan jarak bumi ke matahari adalah 9:1 ya, 9:1. Jika periode bumi mengelilingi matahari 1 tahun, maka periode planet tersebut mengelilingi matahari ialah titik-titik tahun. Kita tahu ya, periode berbanding kuadrat terhadap jarak pangkat 3. T bumi, T planet pangkat 2. Ingat ya, periode kuadrat berbanding lurus dengan jarak pangkat 3 ya. Sehingga saya ini pangkat 2, sehingga saya dapatkan R bumi per R planet pangkat 3. Tinggal kita masukkan saja. Periode bumi 1 tahun, periode planet nggak tahu, kurung pangkat 2 sama dengan R buminya 1, R planetnya 9 pangkat 3. Oke, ini saya turunkan dulu ini untuk soal yang berikutnya. Oke. Nah, kita lihat lagi, kita amati. Oke. Kemudian kita karena dia kuadrat, saya mau pangkat 1, jadi 1 per TP T planet. Nah, pangkat 2 nya pindahkan ke kanan, jadi tinggal 1/9 pangkat 3/2 gitu anak-anak ya. 1/9 pangkat 3/2. Kita tahu karena akar pangkat angka itu menjadi akar ya. Pangkat sebuah angka menjadi akar. Maka kalau
pangkat 3/2 berarti akar 2 dipangkatkan 3 ya. Jadi kalau dengan demikian 1 per T planet sama dengan akar 1 per akar 9 tapi dipangkatkan 3 gitu ya. Saya kesini aja. 1 per T planet sama dengan akar 1 adalah 1 dipangkatkan 3. Akar 9 adalah 3 dipangkatkan 3. Jadi 1 per 27. Kali silang, TP kali 1, 27 kali 1. Saya dapat T planet ternyata 27 tahun. Jadi seorang anak yang lahir di planet tersebut akan berulang tahun, setiap tahunnya adalah 27 tahun lamanya ya. Jadi dia umurnya cukup panjang. Ya, itu anak-anak untuk nomor 22 ya. Oke. Berikutnya saya lanjutkan untuk nomor berikutnya adalah nomor 24 karena 23 dia adalah teori ya, nomor 24. Ini kalau kamu terlalu cepat, kamu bisa skip ya, karena ini adalah video ya. Oke. Nomor 24, kita mulai. Saya tuliskan di samping aja kiri ya, samping kanan ya. Oke. Sebuah bola 500 gram bergerak 5 meter per sekon menuju seorang pemain. Kemudian pemain menendang bola dengan gerak bola semula sehingga kecepatan bola menjadi 10 meter per sekon. Searah gerak bola semula. Oke. Kalau searah berarti kecepatannya sama. Ya. Kecepatannya sama berarti delta V-nya adalah mula-mula 5 kemudian jadi 10. Jadi delta V-nya adalah 10 kurang 5. Tapi kalau dia bilang berlawanan arah, berarti min 10 ya. Tapi berhubung dia bilang dikatakan bahwa menendang searah gerak bola semula, ya, jadi kalau geraknya ke kanan, orang ini menendang ke kanan juga, berarti kecepatan menjadi 10 ya. Jadi delta V-nya menjadi 5. Kalau ditanyakan impulsnya, impuls tinggal massa kali delta V. Masanya berapa? 500 gram, 0,5. Delta V-nya berapa? Delta V-nya tadi sudah 5. Saya dapatkan 2,5 Newton sekon. Impuls itu satuannya adalah Newton sekon, anak-anak ya. Ini untuk nomor 24 ya. Untuk nomor 24 seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Tadi seperti saya katakan, kalau terlalu cepat kamu pause saja, kamu cermati, kemudian kamu lanjutkan. Kita lanjut nomor 25. Bola bermassa 100 gram bergerak dengan laju 5 meter per sekon. Ini S-1 artinya S pangkat min 1 ya. 5 meter per sekon. Untuk menghentikan laju bola tersebut, gaya perubahan F bekerja selama 0,2 sekon. Besar gaya F. Oke, jadi mula-mula kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Kemudian karena dia berhenti, berarti V2-nya 0. Dari sini saya dapatkan delta V. Delta V adalah 0 dikurangi 5. Karena akhir kurangi awal, berarti minus 5 meter per sekon. Kita ditanya impuls. Impuls itu adalah massa kali delta V yang besarnya sama dengan F kali T. Massanya adalah 100 gram, 0,1 harus kilogram ya. Delta V-nya adalah minus 5. F-nya ditanya, T-nya 0,2 sekon.
Ya, 0,1 kali min 5 adalah min 0,5 sama dengan F kali 0,2. Jadi besarnya F, Pak, negatif boleh nggak? Boleh. Artinya dia berlawanan arah. Ya, berlawanan arah. Berapa nih S? Nah, udah minus itu. 0,5 dibagi 0,2. 0,5 dibagi 0,2 atau 5 bagi 2. Jadi 2,5 Newton gitu ya. Newton ya. Oke, nggak selalu susah kan anak-anak? Ya. Ini nomor 27. Ya, sebentar lagi juga selesai nih. Kita lanjut nomor 20 berapa nih? Sebentar ya. Nomor 27. Ya. Nomor 27 ini tadi ya. Oh, tadi nomor 25 ya anak-anak. Sorry, bukan 27 ya. Ini tadi nomor 25. 26-nya adalah teori ya. Sekarang kita masuk ke 27. Oke. Jika percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah G dan jari-jari bumi R, maka percepatan gravitasi di mana tempat sejauh 3R dari permukaan bumi. Kalau dari permukaan bumi 3R, berarti dari pusat bumi adalah 4R, karena R itu jari-jari bumi. Sehingga saya tuliskan rumusnya G, ini nomor 27 ya. G, rumusnya adalah GM per R kuadrat. Yang satu lagi G aksen, kita kasih nama GM dari permukaan bumi itu 3R, berarti dari pusat bumi adalah 4R ya, kuadrat. Oke, kemudian kita bandingkan saja G dibagi G aksen, yang sama boleh dicoret, R boleh coret ya. Jadi yang atas 1, yang bawah 1/16. Jadi 1 dibagi 1/16 adalah 16 bagi 1 ya. Ini kelihatan gak sih tulisan saya? Kelihatan ya? Oke. Kelihatan ya tulisan saya? Oke. 16 dibagi 1. Saya lanjutkan. Oke. Nah, supaya terlihat saya geser sedikit. Nah, oke. Ya. Bentar, saya lihat. Ya, boleh kelihatan ya. Oke, kita kali silang. G kali 1 adalah G. 16 G aksen. Karena yang ditanya G aksen berarti bukan G1. Jadi G aksen adalah 1/16 G. Ini jawabannya untuk nomor 27 anak-anak ya. Oke. Ini 27. Ya, diamati, dicermati. Setelah itu saya lanjutkan. Oke, untuk nomor 28 sekarang saya turunkan supaya mudah. Ya, kita mau masuk ke nomor 28. Ya, oke, nomor 28 ya. Diketahui jarak antara M1 1 kg dan M2 9 kg adalah 2 meter. Letak titik yang kuat medan gravitasinya diukur dari M1, arah ke kanan adalah, oke. Saya geser dulu. Untuk nomor 28 di sini ada dua benda. Ya, sebentar. Ada dua benda M1 dan M2. Ya, jaraknya 2 meter. Kemudian ada titik di mana medan gravitasinya 0. Jadi dengan kata lain di sini ada medan gravitasi dari benda 1 kita sebut G1. Medan gravitasi dengan percepatan gravitasi sama ya.
yang ke kanan G2. Supaya 0 berarti G1 harus sama dengan G2 gitu. Dengan G2. Sebentar saya lihat dulu apakah kalian lihat. Bisa masih bisa lihat ya. Oke, ya. Oke, kita masukkan rumusnya. G M1 per jaraknya. Oh ya, kita nggak tahu jaraknya. Misalkan jarak ini X. Berarti jarak sisanya adalah 2 dikurangi X. Karena panjang semuanya 2. Kita tulis di sini. X kuadrat. Untuk G2, G M2 per jaraknya adalah 2 min X. Dikuadratkan gitu ya. Jadi yang sama kita boleh coret, yang nggak sama jangan dicoret ya. Oke, kita turunkan dulu sedikit. Oke, yang sama apa? G boleh coret. M1 1 tadi masanya. Tadi M2 berapa? Tadi 9 kalau nggak salah. Ya 9 ya. 2 min X kuadrat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini adalah persamaan kuadrat secara matematis. Tapi kita bisa sederhanakan dengan cara membuat akar di kiri. Di kanan juga kasih akar. Sehingga kalau di kiri akar menjadi 1 X. Di kanan kalau diakarkan menjadi 3. Akar 9 kan 3 per 2 min X. Kali silang. Di sini jadi 3X. Bentar, apakah terlihat? Kurang terlihat ya. Oke, saya naikkan dulu sedikit ya. Jadi kali silang 3X sama dengan 2 min X. X pindah ke kiri ya. X pindah ke kiri jadi 4X sama dengan 2 ya, sama dengan 2. Jadi X sama dengan 2 per 4 ya, 2 per 4 ini tulisnya ngaco ini. 2 per 4 berarti setengah meter. Ini jawabannya anak-anak untuk soal nomor 20 tadi. 20 berapa? 28 ya. Ini jawaban untuk soal nomor 28 ya. Silakan perhatikan baik-baik. Kemudian pertanyaannya boleh kamu screenshot itu ya. Pertanyaannya boleh kamu screenshot ya. Oke, kita lanjutkan untuk nomor berikutnya. Ini nomor 28 ya anak-anak ya. Kita lanjutkan untuk nomor berikutnya. Berikutnya adalah nomor 29 adalah teori. Kita kerjakan nomor 30 langsung ya. 30 adalah soal terakhir esai anak-anak ya. Kalau esai PG. Soal terakhir PG ya. Oke, kita kerjakan di bawah saja. Sebuah benda bermassa M bergerak ke kanan dengan kelajuan 2V, menabrak tembok secara lenting sehingga berbalik arah dengan kelajuan yang sama. Jadi kalau misalkan kamu ambil yang ke kanan itu 2V, berarti yang balik arah, kita anggap saja V2, jadi min 2V, karena dia berbalik arah. Sehingga dengan demikian, kalau kita mau cari delta V-nya, min 2V, min 2V. Kenapa? Karena delta V adalah V2 min V1 gitu ya. 2V min 2V berarti min 4V. Jadi delta V-nya adalah min 4V. Berbalik arah dengan kelajuan yang sama. Impuls yang bekerja. Nah, ditanya impuls. Impuls tinggal massa kali delta V. Massanya berapa? OM dalam M saja. Delta V-nya adalah min 4V. Jadi jawabannya adalah min 4mV. Ini jawaban untuk nomor 30 anak-anak ya. Jawaban untuk nomor 30 ya.
Oke, maka untuk soal pilihan ganda sudah selesai. Ya, nanti soalnya kamu boleh screenshot ya. Lanjut, saya teruskan ke nomor esainya. Ya, esai juga tidak terlalu sulit. Kita pindah dulu ke bawah. Nah, ini esai. Ini esai tidak terlalu sulit. Saya berharap kamu mengerjakan semua. Jangan ada yang tidak dikerjakan ya, karena nilainya tinggi nih esai. Ya, nilai esai sangat tinggi, jadi kamu harus mengerjakan. Oke, kita kerjakan nomor 1 dulu. Seorang yang masanya 50 kg ditimbang dalam sebuah lift. Jika lift bergerak ke bawah dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, maka tentukan angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan. Jadi dengan kata lain ini berat semu ya. Oke, massa semu boleh disebut massa semu. Ini saya pinggirkan supaya saya bisa kerjakan nomor 1 esai di sini ya. Oke, nomor 1 esai. Orang berada dalam lift. Ya, berada di atas timbangan, ada orang. Nah, yang bekerja pada orang tersebut adalah punya berat, dia punya W ke bawah. Punya normal. Nah, yang terbaca oleh timbangan adalah normal. Kalau dia bergerak ke bawah, nah kita berlakukan sigma F sama dengan M kali A. Ini ke bawah. Untuk yang gerak ke bawah, ya, terbaca ya, oke. Yang gerak ke bawah, sigma F sama dengan M kali A. Karena F ke bawah positif, karena arahnya ke bawah, jadi W ke bawah positif. W dikurangi normal, karena normal ke atas, sama dengan massa kali A. W itu berat. Tadi orangnya beratnya adalah 50 kg, massanya 50, berarti beratnya 500. Kita ambil gravitasinya 10 sama dengan 50 kali 2. 500 kurangi N sama dengan 100. Maka saya dapatkan N 400 Newton. Jadi angka di timbangan berapa? Massa semunya. Jadi massa semu kita sebut saja M aksen. Berapa? 40 kg. Padahal dia sebetulnya beratnya adalah 50 kg gitu. Tapi karena dia berada dalam lift yang sedang bergerak, maka beratnya menjadi 40 kg. Itu kalau geraknya ke bawah. Sekarang bagaimana kalau geraknya ke atas? Kalau gerak ke atas, saya geser sedikit. Ya, sudah terlihatkah? Bentar. Ya, sudah terlihat. Saya geser sedikit. Nah, sekarang kalau ke bawah, ini saya garis ya. Saya beri garis. Kalau dia geraknya ke atas, berarti sigma F sama dengan M kali A. Karena gerak ke atas berarti N-nya positif, W-nya negatif, sama dengan 50 kali A-nya 2. N-nya nggak tahu, W-nya kan 50 kali 10, jadi 500. Ini 100. Ini pindah ke kanan, jadi N 600 Newton. Ini kalau liftnya bergerak ke atas ya, itu. Jadi kalau dia bergerak ke bawah 40, N ya, berat semunya ya, kita mencari berat semu itu normal ya. Jadi berat semunya adalah 60 kg. Kalau ditanya berat semu ya. Kalau ditanya normal ya 600 saja ya. Oke, gitu anak-anak. Kamu amati dulu, perhatikan baik-baik ya. Kalau mau di pause silakan di pause pada bagian ini, dipelajari ya. Kita lanjut nomor 2. Oke. Ini sudah ada nomor 4, saya hapus dulu ya. Nomor 4.
bahas nomor berapa? Nomor tadi 1 ya, sekarang nomor 2. Nomor 2, oke. Ya. Nomor 2, sebuah bola golf bermassa 5 kg dipukul hingga melesat meninggalkan stick dengan kelajuan 20 meter per sekon. Jika selang waktu kontak antara titik dan bola adalah 0,05 sekon, maka tentukan besarnya gaya rata-rata. Kita kembali lagi. Tadi apa? 20 ya. 20 meter per sekon. Oke. Masanya 5 kg. Kita kembali lagi ke rumusnya momentum, anak-anak. Jadi ini soal sangat-sangat mudah ya. Sangat-sangat mudah. Nomor 2. Nomor 2 mana tadi? Apa nih? Kecepatan mula-mula sebelum bola dipukul 0 tentunya. V2 tadi menjadi 20 ya. Pertanyaannya berapa gaya rata-ratanya? Oke, kita masukkan delta V dulu. Delta V dulu berarti 20 kurang 0. Kemudian masukkan impuls. Impulsnya massa kali delta V. Tadi massanya 5 kg kali 20 sama dengan F kali T. Oke, ya. Sama dengan F kali T. Betul nggak 5 kg? Ya, betul. F kali T. T-nya 0,05. Betul. Ya. Kita kembali lagi. Oke. Ini kita kerjakan, ini jadi 100. Ya. F-nya nggak tahu, T-nya adalah 0,05 sekon. Sehingga dengan demikian F sama dengan 100 dibagi 0,05. 100 kali 100 10.000 dibagi 5. 10.000 bagi 5 berarti 2.000. 2.000 Newton, anak-anak. Ya, ini gaya yang dilakukan oleh orang tersebut ya. Silakan diamati. Silakan kamu amati. Ya, kita lanjut kalau sudah ya ke soal nomor 3. Perbandingan jarak planet dan jarak bumi ke matahari adalah 9:1. Ini kayaknya udah pernah kayak tadi ya, soal tadi. Nggak apa-apa. Jika periode bumi mengelilingi matahari 1 tahun, maka tentukanlah periode planet tersebut mengelilingi matahari. Ini sepertinya sudah tadi ya, tapi nggak apa-apa, kita jawab saja. Kita jawab saja. Nomor 3. Ya, oke. Nomor 3 saya jawab di bawah saja ya. Kita tahu tadi T bumi sama T planet pangkat 2 berbanding lurus dengan jarak bumi dibagi jarak planet pangkat 3. Oke. Perbandingan jarak planet bumi dan matahari 9:1. Oke. Periode bumi mengelilingi matahari 1 tahun ya. Dari bumi 1 tahun. T planet nggak tahu. Karena di sini pangkat 2, saya maunya pangkat 1, maka di sini pindah ke pangkat 2-nya jadi di sini jadi setengah. R buminya adalah R planetnya adalah 9 kalinya ya. 9R. Atau 1/9 juga boleh. 3 karena di sini ada 2 jadi 3/2 gitu anak-anak. Ya. Jadi 3/2. Yes, oke. Ya. Lanjut. Kita teruskan, lanjut. Oke, R-nya boleh coret. Dari jarinya coret 1/9. Jadi 1/9 saya akar dulu di sini karena ini pangkat 2 per
baru dipangkatkan 3 ya. Ini 1 per T planet. 1 per 9, 9 itu akar 9 adalah 3, jadi 1/3 pangkat 3. 1 per T planet. 1 per T planet sama dengan 1 per 27. Jadi T planet adalah 27 tahun ya. T planet adalah 27 tahun ya. Oke, supaya kelihatan saya perkecil sedikit ya. Udah kelihatan ya, atau terlalu kecil ini? Naikkan sedikit ya. Udah. Ya, kita amati, kalian amati ini untuk nomor 3. Untuk nomor 3 silakan diamati. Oke, kita lanjut nomor 4. Saya pindahkan dulu nomor 4-nya ke bawah biar lebih nyaman ya. Oke, nomor 4, nomor terakhir ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya semuanya ya. Oke, nomor 4. Sebuah benda 5 kg dijatuhkan tanpa kecepatan awal. Jadi kalau ada sebuah bola jatuh dari satu ketinggian H tanpa kecepatan awal, berarti V1-nya 0 ya kan. Ketika sampai di tanah, energi kinetik maksimumnya 100 Joule. Oke. Tentukanlah tinggi benda tersebut. Oke, tingginya tadi H. Di sini tempat 1. Di sini tempat 2. Oke, kita masukkan hukum kekekalan energi. Ya, anak-anak, kita masukkan hukum kekekalan energi, yaitu EP1 ya ditambah EK1 sama dengan EP2. Nih tulisannya nggak bagus, EK2. Oke, di tempat 1 EP1-nya adalah MGH. Di sini EK1-nya karena tadi jatuh bebas 0. EP2-nya saya kasih 0 karena dia di tanah. Ya, ini angka 2 nih ya. Ditambah EK2-nya dikasih tahu tuh 100 Joule. Ya, oke. Sekarang masukkan angkanya 5 kali gravitasi 10 jadi 50H sama dengan 100. Jadi H berapa? 100 bagi 50. Jadi berapa? 100 bagi 50, 2 meter. Jadi bola dijatuhkan dari ketinggian 2 meter, anak-anak ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kalian. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti semua yang sudah saya paparkan di sini. Sekali lagi saya ingatkan anak-anak ya, selalu kerjakan esai, jangan ditinggal, jangan dibiarkan saja, karena ada nilainya cukup besar. Andai kata kamu tidak bisa mengerjakannya, tulis saja, diketahui, ditanya, dijawab ya, berusahalah pokoknya. Jangan dikosongkan. Itu pesan dari saya ya. Sayang kalau dikosongkan, nilai kamu akan nanti berpengaruh ya. Oke, anak-anak, supaya tidak berlama-lama ya, tidak berlama-lama, ini nanti kamu bisa saya berikan linknya, kamu pelajari. Oh, jangan lupa di subscribe ya, diberi subscribe, diberi tanda jempol gitu ya. Mana jempol, kasih subscribe. Kalau bisa di share, silahkan di share ya. Itu anak-anak dari saya.
Selamat belajar, semoga sukses. Ya, terima kasih atas perhatiannya.